Ustadz Roni, Assalamualaikum. Pak Ustadz mau nanya dong tentang katanya Pak Ustadz Roni dekat nih dengan almarhum Po Alpa, ya kan? Mungkin sedekat apa sih Pak Ustadz dengan almarhum dan apa aja nih semasa hidupnya yang Pak Ustadz tahu tentang beliau? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal karena memang satu ya tetangga, dua kenal orang tuanya, tiga ya memang sama kakak-kakaknya juga CS. Itu semuanya ya kenal baik lah. Berawal mula dari ibunya meninggal. Ibunya meninggal karena kita memang suka takziah sampai 7 hari. Nah di situ sama Bang Idung tuh, ya kan makin dekat gitu. Makanya dikata kenal dekat ya emang tetangga, ya emang sama kakak-kakaknya lebih kenal dulu lah, lebih akrab sudah lama. Tapi kalau sama Bang Idung karena itu ya pas ibunya meninggal, itu maksudnya baru kenal sama Bang Idung. Nah, akhirnya inten lah di situ, sering ngopi bareng lah, kayak gitu. Jadi kalau soal sejarah dari nolnya sampai dia jadi someone itu ya insya Allah tahu lah perjalanan hidupnya. Sosok beliau sendiri seperti apa sih mungkin semasa hidup yang maksudnya Pak Ustadz kenal gitu? Sosok beliau orang yang ajar, kata orang Betawi ajar. Tahu ajar ya, ibaratnya easy going sama orang siapa, pokoknya selama itu baik ya is fine lah. Pokoknya seperti itu. Jadi orangnya enak, asik, diajak ngobrol juga rame. Ya maksudnya nggak ngebetain, kalau ini pokoknya riang, selalu riang. Selalu ceria ya? Ceria. Jadi dia tidak pernah memperlihatkan rasa sakit dia atau apapun? Kalau soal sakit memang nggak ada yang tahu karena memang nggak menyangka aja, karena kan nggak kelihatan. Ya karena sosok periangnya itu. Jadi nggak pernah nunjukin aduh ngeluh di depan orang, enggak. Mungkin kalau sama suaminya mah ngeluh aja. Kalau depan lagi sama keluarga nggak mau ngeluh lah ini. Oke, Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz kan sudah akrab dengan beliau dan sering aktif juga di Masjid Al Anwar, ya kan? Katanya salah satu ambulans di sini hibahan dari beliau. Itu seperti apa sih, mungkin bisa diceritakan? Oke, kronologi ambulan yang beliau wakafkan untuk atas nama orang tuanya. Berawal ketika almarhum orang tuanya, bapaknya itu meninggal, ketika nyari ambulan harus ya sono kemari lah intinya. Terus beliau setelah selesai urus orang tuanya nih, beliau bilang, "Bang, apa sih yang masjid butuhin?" gitu kan. Ya kalau kebutuhan mah banyak Neng, kan gitu ya. Cuma memang saat itu saya ngasih masukan di masjid kita yang belum ada tuh ambulan. Kalau empok ada rezekinya, ya mungkin ambulan yang lebih bermanfaat, karena itu yang belum ada. Akhirnya dia nazar tuh, doain saya Bang, pokoknya kalau saya dapat iklan, dapat rezeki lebih, ntar saya beli ambulan. Itu seperti itu. Ntar saya wakafin atas nama orang tua. Dan itu terwujud. Dan itu ketika dia dapat iklan atau dapat rezeki lebih itu langsung diwujudkan. Dan serah terimanya juga kalau nggak salah di 100 atau di haul ya orang tua. Tapi itu tidak ada yang tahu ya, maksudnya kan waktu itu kan dia udah menjadi public figure lah bisa dikatakan ya, sudah dikenal saat dia memberikan ambulans itu. Tapi tidak ada yang tahu, hanya warga di sini atau seperti apa nih? Maksudnya tidak ada. Maksudnya masyarakat yang lainnya untuk nggak memberi ada. ambulans Jadi itu. prosesnya tahu-tahu memang saya juga keep silent lah. Maksudnya
Kalau belum jogrok, kalau bahasa kita belum kiatan, ya kita belum bisa umbar. Gitu, maksudnya dia cuma punya najar seperti itu dan diwujudkan, dan itu kalau nggak salah memang kalau di 100 hari orang tuanya atau di haulnya, haul pertama itu diberikan. Ketika sudah rapih, ada, udah langsung yang menerima juga langsung ketua yayasan dan ketua DKM Masjid Jamil Anwar. Oke, Pak Ustadz, mungkin dia memberi itu selain apa karena ngeliat babanya yang cukup, mungkin di sini belum ada ambulans, jadi tadi kan seperti ditanyain salah satu niat dia untuk itu berarti atas nama orang tuanya ya, ambulans itu Ya, diwakafkan. Nah sekarang ambulans itu membawa dia untuk ke peristiwa terakhir. Jadi gini, karena itu udah jadi nazar, pengennya dia yang mewakafkan, dia yang memberikan, sampai di akhir hayatnya pun harus, ya bukan kita ingin menghargai itu. Walaupun kemarin ada mobil ambulan bagus yang mau bawa beliau, tapi kan masih tidak, masa sih amal ini kan biar ngalir, biar kepake, gitu, biar bermanfaat. Dan nggak hanya untuk orang lain, untuk semua warga sekitar sini. Dia akan mendedikasikannya seperti itu. Oke, tapi saat kemarin beliau meninggal, apakah memang keluarga sudah, maksudnya ada nggak sih emang langsung memakai ambulans yang di sini atau ada pilihan ambulans lain? Ada, ya itu tadi, maksudnya awal datang kan mobil ambulans dari rumah sakit kan, ya maksudnya mobilnya mobil bagus lah, masih lebih bagus karena mungkin lebih baru mobilnya. Ini kan udah sejak 2020 apa tuh 2021 gitu kan ambulannya. Ada yang lebih baik, tapi kan bukan masalah kesana, kan sama aja. Tapi nilai di mata masyarakat ini bukan berarti kita ingin ini sama aja, karena ambulan ini dari beliau, masa iya pas giliran nggak adanya maka ambulan lain. Sombong amat ntar kata orang kita mah, mau yang bagusan. Itu dari pilihan keluarga atau warga sih yang mengerahkan kalau beliau harus diantar dengan ambulans yang beliau wakafkan? Kebetulan memang kalau di keluarga beliau ketika ada urusan apapun, terutama yang butuh berkaitan dengan sosial agama, itu kan konsultasinya ke saya. Jadi ya keluarga kita kumpulkan, kita musyawarahkan mau seperti apa teknisnya, baru kita atur. Jadi ininya sepakati dulu, jangan sampai simpang siur gitu. Mau bagaimana nih, kemarin kan ada yang usul musola aja dekat, nyalatinnya iya dekat, tapi kan orang banyak. Ketika orang banyak nanti nggak muat apa, makanya saya mengarah masjid saja lebih baik. Keluarga sepakat, oke. Udah oke. Kayak ambulan, ada dari ambulan yang lebih baik itu kan, maksudnya kondisinya lebih baik lah, gitu kan. Tapi karena pertimbangan itu tadi, karena beliau yang mewakafkan, masa iya sih, bahkan sampai mamangnya kan bukan sopir ambulan, ini membuat ponakan, gue yang bawa. Oh, begitu. Oh, jadi kemarin mamangnya yang bawa, iya. Bukan? Iya, maksudnya bukan. Iya, maksudnya untuk ibaratnya Untuk di kasar saat penghormatan, terakhir, penghormatan terakhir beliau pada Po Alpa ya. Tapi kalau selain ambulans, apa saja sih yang sudah maksudnya diamalkan di warga sini dari Po Alpa sendiri? Selain tadi dia cinta anak yatim, ya banyak sih. Selama ini ya kayak musola dulu saya dengan suaminya itu karpet, gitu kan. Musola yang bawah itu. Musola yang dekat rumahnya, gitu kan. Ya banyaklah, kalau yang begitu nggak usah disebut-sebut lah, tapi jasanya luar biasa ketika dia sudah menjadi seseorang tidak lupa dengan lingkungan. Berarti emang tidak pernah berubah ya Po Alpa itu, ya, dari sebelum dan sesudah gitu. Ya, pokoknya apa adanya, dulu kita kenal begitu sampai dia jadi artis. Mungkin yang beda dia lebih sibuk aja gitu kan. Tapi emang Po Alpa itu sosok yang di warga ini emang cuawakan seperti itu, atau
Ini memang Kadang kan rame, orang berbeda kan rame, dengan rame aslinya. lagi. Bukan berarti hanya karena di TV dia jadi begitu, enggak. Emang rame. Maksudnya kayak apa sih? Kalau kata orang bilang mah nyablak. Nah itu dia tuh benar, nyablak. Jadi kalau ngomong asal goblek, ada jeplak, itu kalau kata orang Betawi mah. Jadi sekenanya dah pokoknya. Tapi Pak Ustadz, ada nggak sih terakhir, mungkin bukan terakhir sih, ya momen-momen terakhir Pak Ustadz dengan beliau saat ngobrol, apalagi yang pengen beliau, ada nasar yang pengen beliau lakukan nggak sih terhadap sesuatu di warga sinilah atau ini? Apa ya? Dia sih yang belum ya, yang belum. Yang dia kepengen ya? Kalau dia yang kepengen sih belum sempat ngomong ya kalau tadi, tapi sebetulnya Pernah cerita? Kalau soal kayak dia pengen keluarga, maksudnya ini kan udah mau ulang tahun nih kan, Iya, mau ulang iya. tahun si kembar, dia kan pengen ngajak keluarga healing lah kalau bahasa kita sekarang. Itu ya karena beliaunya keburu nggak ada, tapi ya nggak tahu nih, itu kepengen beliau ketika si kembar ulang tahun itu pengen ngajak lingkungan masuk keluarga besarnya, pengen diajak healing. Itu planningnya begitu. Kayak karena beliaunya keburu nggak ada mungkin Bersama ya, anak yatim katanya. ya, betul. Kebetulan itu juga sudah terkonfirm ke saya. Bang, ntar tanggal sekian bulan ini bawa anak yatim kita healing yuk, apa ke pantai apa ke puncak. Sudah konfirmasi ke saya. Berarti emang itu kepengenan dia ya? Iya, Yang ketika belum mau terlakukan. ulang tahun untuk si kembar tuh, planningnya itu. Bang, terakhir mungkin warga kan pasti banyak yang nggak tahu nih, pada kaget ya kan, bukan warga sih semuanya Iya, lah. semua. Dia sakit, toto sudah meninggal gitu kan. Mungkin dari warga di sini sempat kaget juga nggak sih, sempat jadi kayak ngerasa kehilangan juga nggak sih? Ya kalau kehilangan pasti, karena apa ya, orang kan nggak nyangka ya di usianya yang masih belum 40, masih muda, ceria, terlihat sehat, ternyata menyimpan sesuatu yang bom waktu kan, yang bahkan orang dekat pun banyak yang nggak tahu. Seperti itu, makanya bahkan saya pun percaya nggak percaya, Pak Ustadz pun iya, kaget ya mendengar kabar. karena dapat info malamnya itu, dapat info dari keluarganya, Bang doain ya, Simpo kemungkinan bakal masuk ICU. Itu malam ya? Iya malam, saya dapat info seperti itu, bakal masuk ICU. Sebelum dia meninggal? Malamnya. Tahu-tahu dikabarkan. Iya, pas giliran paginya dapat kabar innalillah, ya nggak percaya juga secepat itu orang baik dipanggil. Gitu. Oke, Pak Ustadz, doa buat Po Alpa dan keluarga yang ditinggalkan seperti apa sih, mungkin dari sama sahabat-sahabatnya kan pasti merasa kehilangan sekali nih ya. Tadi seperti Pak Ustadz bilang, orang baik cepat banget diambilnya. Gimana nih Pak Ustadz? Doa untuk Empok dan keluarganya, semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, ditempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk keluarganya semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan, bahwasanya ini yang terbaik yang Allah berikan buat Empok. Oke, terima kasih Pak Ustadz.